Jaksa penuntut umum sudah membacakan tuntutan terhadap para terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tuntutan 12 tahun terhadap Richard Eliezer menjadi kontroversi karena jauh lebih berat dibandingkan 3 terdakwa lainnya. Padahal Eliezer menjadi justice kolaborator dalam kasus pembunuhan tersebut. Jaksa penuntut umum sudah membacakan tuntutan dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menuntut mantan Kadif Propam Ferdy Sambo penjara seumur hidup. Ferdy Sambo dinilai jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Nofriansah Yosua Huta Barat. Sementara itu terdakwa lainnya yaitu Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf masing-masing dituntut 8 tahun penjara. Berbeda halnya dengan terdakwa Eliezer yang menjadi justice kolaborator dalam kasus ini. Richard Eliezer atau Baradae dituntut 12 tahun penjara karena merupakan eksekutor Yosua Huta Barat. JPU menilai tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus tindak pidana Eliezer karena perbuatannya meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban. Pakar hukum pidana Jamin Ginting menilai tuntutan yang diberikan kepada Ferdy Sambo sudah sesuai dengan perbuatannya sebagai otak rencana pembunuhan Brigadir Yosua. Sementara itu, terkait tuntutan terhadap Richard Eliezer, Jamin Ginting mengaku di luar prediksinya karena Eliezer menjadi justice kolaborator yang membantu membuka kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Pak Ferdy Sambo, saya kira hukuman maksimum seumur hidup itu sudah merupakan hukuman yang pantas ya yang diberikan kepada Pak Ferdy Sambo. Ya, kalaupun masyarakat menginginkan hukuman mati, tapi kan banyak juga penggerak hak asasi manusia di Indonesia yang tidak menginginkan hukuman mati, sehingga hukuman mati ini menjadi hal yang kontroversial. Apalagi kalau kita lihat dalam konteks pembunuhan 340 yang merupakan diatur dalam KUHP, hukuman mati biasanya terjadi apabila korbannya cukup banyak dan juga dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa ya seperti itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua terkait yang di luar prediksi adalah Richard Eliezer. Karena Richard Eliezer ini merupakan justice kolaborator dan juga dia yang mengungkapkan kejadian ini. Sebenarnya jaksa penuntut umum harus menilai rasa keadilan dalam masyarakat dan kontribusi dari seorang Eliezer yang mengungkapkan kasus ini menjadi terang. Saya lihat beberapa masyarakat, media sosial sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan tuntutan 12 tahun penjara ini begitu ya. Dibandingkan dengan Kuat Ma'ruf, RR maupun Ibu PC. Proses atau agenda sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat masih terus berjalan. Masih ada agenda lainnya yang akan dijalankan termasuk vonis hakim. Akankah hakim memvonis para terdakwa sesuai tuntutan jaksa? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Tuntutan 12 tahun penjara terhadap Richard Eliezer menjadi kontroversi karena jauh lebih berat dibandingkan 3 terdakwa lainnya. Padahal Eliezer menjadi justice kolaborator dalam kasus pembunuhan Yosua. Sementara Putri Chandrawati yang menjadi pemicu penembakan terhadap Joshua justru dituntut 8 tahun penjara. Padahal jaksa menilai Putri berselingkuh dengan Joshua. Pertanyaan lainnya adalah Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal yang notabene bukan justice kolaborator justru mendapatkan tuntutan hukuman lebih ringan dari Richard Eliezer. Dengan mengandalkan peta tuntutan hukuman kepada kelima terdakwa, akan seperti apa nantinya vonis yang dijatuhkan hakim. Untuk itu kita akan membahasnya, telah bergabung bersama kami mantan Hakim Agung Profesor Gayus Lumbun, kemudian pakar hukum pidana M. Solahuddin, dan juga Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi. Kita terlebih dahulu menuju ke Pak Edwin. Pak Edwin, bagaimana Anda menilai tuntutan untuk Eliezer yang 12 tahun penjara lebih berat dibandingkan dengan Putri, Kuat, kemudian Ricky?
Ya, pertama-tama itu sepenuhnya menjadi kewenangan jaksa ya untuk melakukan penuntutan kepada para terdakwa. Kedua, sebenarnya kan jaksa itu dalam proses perkara pidana mewakili kepentingan korban. Jadi negara yang mewakili kepentingan korban. Yang disebutkan bahwa perbuatan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua menimbulkan luka mendalam bagi keluarga, tentu kita semua mafhum dan membenarkan itu. Tetapi juga hal yang tidak bisa dibantah atau juga sama-sama kita saksikan bahwa Richard adalah satu-satunya di antara 5 terdakwa yang diterima permintaan maafnya oleh pihak keluarga Joshua. Ya. Hal itu juga sudah disebutkan dalam hal yang mempertimbangkan dalam tuntutan jaksa tersebut. Jadi pertama, jaksa kalau tidak salah dalam tuntutannya menyampaikan bahwa pertimbangan yang meringankan adanya rekomendasi dari LPSK Justice Collaborator kepada Baradae. Kemudian termasuk adanya penerimaan maaf dari pihak keluarga Joshua. Nah, jadi jaksa sendiri sudah mempertimbangkan posisi Baradae sebagai Justice Collaborator. Kalau hal itu sudah dipertimbangkan, ya sebenarnya jaksa sebaiknya akan merujuk pada undang-undang yang mengatur hal itu. Di dalam undang-undang, di Undang-Undang 31 2014 tentang perlindungan sosial korban, di pasal 10A ayat 3 disebutkan bahwa penghargaan atau reward kepada justice collaborator itu adalah keringanan penjatuhan pidana. Memang kita belum masuk kepada vonis hakim, tetapi jalan menuju vonis hakim itu salah satunya adalah tuntutan. Ya. Tuntutan itu juga harusnya bisa menggambarkan dari arahan undang-undang yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan keringanan penjatuhan pidana itu ada 3, yaitu pidana percobaan, pidana bersyarat khusus, atau dipidana paling ringan di antara terdakwa lainnya. Nah, di soal ini yang kami melihat sepertinya tidak menggambarkan itu karena kemudian posisi Richard jauh lebih tinggi tuntutannya dibanding PC, Kuat, dan Ricky Pak Rizal. Edwin. Demikian, Mbak. Selama ini pendampingan yang dilakukan LPSK terhadap mungkin korban dalam kasus yang berbeda, pernah tidak terjadi ketika seseorang menjadi justice kolaborator hukumannya lebih berat atau malah sebaliknya jauh lebih ringan? Pak Edwin. Ya, dalam pengalaman kami ada kasus pembunuhan juga, ada kasus korupsi dan kasus narkotika. Kalau itu kemudian diakomodir dalam tuntutan dan juga diamini dalam putusan, praktiknya memang vonisnya lebih rendah dibanding terdakwa lainnya. Jadi memang hal itu juga sudah menjadi satu rujukan dari penerapan dalam praktek persidangan ya oleh jaksa maupun hakim. Tapi pada kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini, yaitu yang tadi kami agak heran mengapa jaksa mempertimbangkan posisi Baradae sebagai saksi pelaku yang bersama atau justice collaborator, tetapi tidak mengakomodir keringanan penjatuhan pidana sebagaimana tadi disebutkan dalam undang-undang. Iya, Prof. Gayus, bagaimana Anda melihat Richard Eliezer yang menjadi justice kolaborator tapi ternyata akhirnya dituntut jauh lebih berat lagi? Prof. Gayus. Prof. Gayus bisa mendengar suara kami, Prof? Baik. Kita akan coba menghubungi Prof. Gayus ya untuk memperdalam komunikasi terlebih dahulu. Kita akan menanyakan terlebih dahulu kepada Bapak Solehuddin ya terlebih dahulu. Ini kalau Bapak sendiri melihat apa yang sudah ditentukan begitu tuntutan terhadap Eliezer ini jauh lebih berat dibandingkan dengan Putri dan juga Kuat serta Ricky Rizal. Jadi Pak Salahuddin. perbedaan tuntutan ya. Ya, silakan. Mbak. Halo.
Ya, jadi sebenarnya perbedaan tuntutan pemidanaan antara Richard Eliezer dengan Putri Sambo itu sebenarnya bukan pada persoalan perbedaan pandangan, perbedaan sudut pandangan, tetapi lebih pada rasa keadilan. Dalam hal ini soal rasa social justice, keadilan masyarakat. Nah, di tengah masyarakat kita yang tidak terbiasa dengan doktrin-doktrin keadilan, maka jika ada hal-hal, terutama soal tuntutan, tuntutan peradilan pidana terhadap terdakwa, maka yang mengedepan adalah soal rasa keadilan masyarakat. Karena kalau kita berbicara keadilan, itu kan ada summum ius summa injuria. Keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi. Jadi keadilan itu bersifat subjektif relatif. Adil bagi seseorang belum tentu adil bagi kita. Sebaliknya, adil bagi kita belum tentu adil bagi seseorang. Nah, keadilan yang absolut itu hanyalah keadilan Tuhan. Sementara keadilan manusia adalah keadilan yang relatif. Semakin kita mengejar keadilan, justru kita akan tertinggal oleh keadilan itu sendiri. Jadi polemik yang sekarang sedang melanda masyarakat soal tuntutan jaksa yang dirasakan tidak adil itu adalah dalam konteks social justice. Jadi keadilan masyarakat. Karena itu ini bukan sudut pandang, bukan perbedaan sudut pandang, tetapi perbedaan rasa keadilan di dalam masyarakat. Karena itu begitu ada tuntutan dibacakan oleh JPU pada waktu itu, ramailah di ruang sidang. Baik Pak Soleh, terima kasih poinnya. Kami sudah dapat poinnya. Tapi seperti ini juga, Pak Soleh, kalau seandainya justice kolaborator dari awal diberikan jaminan hukumannya jauh lebih rendah, ternyata berbeda dengan fakta di persidangan. Sesaat lagi Prof. Gayus ikut menanggapi hanya di Kabar Petang pemirsa.